Setelah kita berhasil menambahkan data baru dengan menggunakan metode Axios Post, sekarang kita akan coba bahas ke materi berikutnya, yaitu tentang metode put. Nah, metode put ini apa? Metode put ini sebuah metode di dalam sebuah RESTful API yang bisa kita gunakan untuk mengupdate sebuah data di database. Nah, sekarang kita akan langsung balik lagi ke dalam codingan kita. Di sini untuk function yang add usernya saya akan komen dulu atau minimize. Di sini saya enter lalu saya minimize. Kita akan buat sebuah function baru namanya update user. Di sini seperti biasa kita akan buat sebuah data baru, misalkan nama variabelnya adalah update user. Di sini name-nya misalkan yang mau kita update adalah Udin updated, terus emailnya jadi email Udin updated@mail.com. Lalu di sini kita juga akan siapkan sebuah variabel baru ID yang mau kita update. Misalnya di sini kalau kita lihat Udin itu dia memiliki ID 1 atau ID-nya adalah 1, kita akan set secara hardcoded. Nanti pada prakteknya tentu teman-teman nggak melakukan ini, semua data yang diperlukan sebisa mungkin harus dinamis ya, sehingga nanti aplikasinya jadi bisa digunakan oleh banyak user. Oke, di sini ada Udin, kita udah siapkan update usernya, variabel update user sama ID-nya. Sini mungkin user ID biar lebih mewakili namanya. Lalu di sini kita akan menggunakan axios.put nama metodenya. Seperti biasa di sini kalau kita lihat axios.put ini dia akan yang pertama menerima sebuah parameter parameter string untuk endpoint-nya sama seperti yang sebelumnya, karena di JSON server ini menggunakan RESTful API, jadi kita bisa paste ke sini. Lalu kita jangan lupa masukkan di sini user ID-nya. Lalu yang kedua, di sini kita akan coba masukkan di dalam update usernya ini, atau kita akan coba cek ke dokumentasi daripada Axios-nya untuk melihat metode put. Di sini ini post, Axios endpoint, Axios API. Di sini kalau untuk put kok sama seperti post. Kalau teman-teman lihat data yang mau kita kirim ada di bagian parameter keduanya. Jadi parameter pertama URL, parameter kedua datanya yang kita kirim, dan parameter ketiga adalah config-nya. Kita belum pakai config dulu. Di sini berarti untuk parameter kedua, which is yang update user ini, kita akan taruh di bagian sini. Lalu jangan lupa di sini untuk then dan juga catch dan juga finally-nya kita akan copy aja dari code sebelumnya, lalu kita taruh di bagian sini. Oke. Sekarang fungsinya sudah berhasil kita buat. Jadi di sini maksud daripada fungsinya ini, kita sudah siapkan sebuah data yang nanti bakalan kita kirim ke server, lalu juga ada identifiernya, which is di sini adalah user ID dengan ID 1, lalu di sini ada sebuah Axios put untuk mengirimkan data tersebut yang harapannya nanti kita akan mengupdate datanya. Di sini yang mau kita making sure adalah bahwa ID 1 adalah Udin sama udin@mail.com. Kita akan update datanya dengan Udin update dan Udin update@mail.com. Oke, sekarang functionnya seperti itu.
Lalu di sini kita akan buat sebuah button baru di sini, update user, lalu kita akan taruh di bagian sini adalah update users. Sekarang kita akan balik ke aplikasi kita. Di sini buttonnya sudah muncul, update user. Kalau kita klik, oke, berhasil ke trigger. Tadi kita lihat ada konsol, terus hilang lagi karena nge-refresh. Sekarang kita akan coba cek di bagian DB-JSON-nya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang datanya itu sudah ke-update. Yang sebelumnya adalah Udin, sekarang sudah jadi Udin updated. Begitupun emailnya juga sudah ke-update yang ID 1 ini. Kita akan coba data lainnya, misalnya kita pengen update yang bagian kosasi ini yang ber-ID 2. Oke, kita balik ke sini. Kita akan ganti jenis di sini jadi kosasi. Lalu di sini kita ganti jadi kosasi dan ID yang mau kita update adalah 2. Sekarang kalau kita balik lagi ke sini atau ke DB-nya dulu, di sini kita making sure bahwa name-nya masih kosasi dan emailnya adalah kosasi. Kalau kita klik update user, udah berhasil ke update. Kita cek sekarang di bagian DB-JSON-nya, sekarang data yang ber-ID 2 sudah ke update datanya sesuai dengan data yang kita kirimkan di sini. Nah, jadi ini dia untuk metode put daripada Axios, di mana metode put ini kita bisa gunakan untuk mengupdate sebuah data di database. Jadi penggunaannya mirip dengan POST. Jadi parameter pertama yaitu endpoint-nya, cuma nanti endpoint-nya itu biasanya butuh parameter sebagai identifier-nya. Makanya di sini kita passing user ID. Lalu di sini di parameter keduanya adalah data yang mau kita kirimkan ke server. Jadi sama aja, nanti balikannya adalah promise. Ada then kalau berhasil, nanti kalau gagal masuk ke catch, dan kalau sudah selesai request-nya dia akan masuk ke bagian finally. Nah, sebenarnya untuk mengupdate sebuah data di REST API itu nggak cuma kita bisa menggunakan put, ada juga yang namanya metode patch. Nah, kalau kita lihat metode patch ini, di sini ada patch juga. Metode patch itu sama seperti put, bisa kita gunakan untuk mengupdate sebuah data di database atau di endpoint. Nah, biasanya patch ini digunakan untuk mengupdate sebagian datanya. Misalkan kalau kita punya 2 properti, ada name sama email, nanti cuma salah satu aja yang diupdate. Misalkan cuma name-nya aja atau cuma emailnya aja. Kalau put itu digunakan untuk mengupdate keseluruhan datanya. Gitu. Nah, jadi itu dia bedanya antara put dan juga patch. Nah, ini dia cara kita menggunakan metode daripada Axios untuk mengupdate data, yaitu put di aplikasi kita yang bisa kita gunakan untuk mengupdate data kita ya di endpoint. Nah, itu dia untuk materi put-nya. Kita akan lanjutkan ke topik berikutnya di video berikutnya.